Coba dulu. Jawab ini siap. Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, ini salah satu materi nanti yang nanti juga kita bahas juga tentang budaya positif. Ini juga salah satu praktik aksinya dan nanti teman-teman nanti ke depan di guru penggerak. Ini juga salah satu materi yang teman-teman pelajari. Semoga teman-teman bisa ikuti kata mujizat semua supaya ke depan banyak guru penggerak di sini. Baik Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan romantik di sini. Ini kita butuh beberapa orang, silakan memberikan pendapat. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Mas, ya, silakan ada yang mau berpendapat. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Ada yang mau menjawab? Bukan hanya ya, jadi bilang jelaskan alasan Anda. Silakan Pak Mar. Dari saya ya, dengan alasan kenapa demikian? Karena tetap saya menjalankan tugas saya, datang tepat waktu karena tempat itu adalah pekerjaan saya yang menghasilkan untuk hidup saya di rumah. Oh ya, menurut Pak Mar itu adalah pekerjaan Pak Mar. Kira-kira nilai apa Pak Mar? Itu kan ada nilai itu semacam apa ya? Ada sesuatu yang Pak Mar mau datang pada kelas bukan hanya karena pekerjaan. Mungkin ada sesuatu. Atau memang langsung karena pekerjaan. Nilai mandiri. Ada jawabannya? Ada? Nilai mandiri. Oke. Terima kasih Bang. Jujur dikasih lo dapat dispensasi 15 menit ya kawan-kawan. Jadi kalau kita lewat terlambat sih sebenarnya kita ada dispensasi dikasih lo terlambat 15 menit. Walaupun biasa beta sampai datang terlambat begitu. Ya, jadi saya akan tetap datang mengajar murid tepat waktu dan menjadi guru pembina jiwa. Lebih daripada itu, kalau kita menjadi guru berarti ingat kasih doa, ingat yang mengasah itu dengan saya. Sehingga kita harus jadi contoh yang baik dan sobat. Lebih daripada itu, nilai tambah untuk Bapak diri sendiri adalah bagaimana Bapak bisa meningkatkan diri sendiri, menilai diri sendiri. Kita pantas dari guru mau sobat. Refleksi diri sendiri. Mungkin dari ini. Oke, dari Ibu Nina panggilan jiwa dari Pak Mar sebagai pekerjaan. Tapi ada satu nilai yang perlu disepakati bersama. Salah satunya adalah tanggung jawab. Apa lagi? Nilai kewajiban. Ada lagi? Oke, jadi itu nilai kebajikan yang sebenarnya mau ditonjolkan dari disiplin positif atau budaya positif. Jadi kita datang karena mengajar bukan hanya panggilan jiwa atau karena pekerjaan, tetapi itu nilai
yang sebenarnya ada dalam diri kita. Salah satunya adalah nilai tanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu, ini menurut Raja Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi ada dua, ada internal, ada eksternal. Nah ini yang perlu ditanamkan dari murid itu adalah motivasi internal, motivasi yang keluar dari dirinya sendiri, dan sebenarnya kita masuk sampai di materi-materi selanjutnya. Terus yang berikut, Yana Gosen dalam disiplin diri dapat membuat seseorang mencari potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sama seperti Trina datang di mengajar, karena dia tahu bahwa itu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai. Dia bukan karena datang seperti teman kita itu, kita datang tepat waktu pasti dapat hadiah. Itu kan motivasi eksternal. Tapi bayangkan kalau dia datang tepat waktu dan kepala sekolah sudah pernah kasih dia penghargaan, apakah dia masih mau menjadi guru yang hadir tepat waktu? Itu butuh motivasi internal. Jadi kesimpulannya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Rata-rata kalau memang mereka punya tanggung jawab moral untuk mendidik anak-anak. Entah orang penghargaan, kosong, kalau mau kasih beta hadiah, kosong, kita beta kewajiban punya tanggung jawab untuk datang. Dan Bapak Ibu, yang berikut ini disiplin positif, Bapak Ibu. Kita mau tanya, kalau menurut teman-teman disiplin itu negatif atau positif? Kemarin positif. Disiplin, hanya disiplin saya. Positif. Kalau semua bukan yang kita lakukan itu preventif kebaikan. Oke. Saya begini, saya lebih lagi kalau sudah disiplin. Itu kira-kira yang kalimat positif atau negatif? Tidak, negatif kok. Makanya kenapa dia harus tambah disiplin positif. Karena disiplin sendiri bisa negatif, bisa positif. Misalnya disiplin sama sekali. Berarti disiplin ini bisa positif, bisa negatif. Makanya kenapa ditambahkan disiplin positif seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Yana Gosen dalam bukunya Restructuring School. Disiplin menyatakan motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, tidak berpihak supaya jangan kena hukuman. Misalnya, kita bagi supaya jangan kena hukuman. Itu yang ada dalam pikiran. Motivasi itu dia mau sekolah pagi karena supaya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang itu motivasi. Sama seperti guru-guru, ada yang mungkin senang bermain karena takut kena atau kena bicara, atau karena ketika datang pagi karena hukuman bukan anak. Ada juga yang memang tujuan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, nah ini 3. Yang ketiga ini yang untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu Bapak Ibu kita tanamkan. Jadi misalnya kita datang di sekolah karena kita percaya bahwa saya dikasih tanggung jawab sebagai seorang guru. Ini kita tidak talenta. Entah mau kasih beta iman atau seperti apa, itu bukan motivasi. Jadi ini yang diharapkan. Jadi motivasi ini dia harus timbul dalam diri. Ketika honor, ini lagi sekali. Dan sekali, ketika PNS atau PNK jadi sudah otomatis. Berarti motivasinya ada di sampai motivasinya di kedua.
untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Jadi Ibu, hati-hati ketika kita bahas, kita memberikan imbalan kepada A. Benar sendiri. Kalau nanti kalian benar itu karena hanya dia mendapatkan imbalan, bukan karena dari duit. Jadi misalnya di sini ada contoh, misalnya ada kerasa sesuatu, Bapak Ibu senang dan kasih dia bilang kasih stiker saja tidak diizinkan. Kalau ada di berhasil dan dia merasa bahwa dia senang dan dia bangga, dia akan bangga terhadap dia pasangan. Kalau dia dari apresiasi terhadap dia punya diri, jangan mempegang lagi dengan kasih tadi. Jadi motivasi perilaku ini ada 3 Bapak Ibu. Nah, yang nomor 3 ini diharapkan untuk menjadi orang yang beriman dan menghargai diri sendiri dengan hidup. Misalnya kita percaya bahwa berbagi begini tujuannya untuk membangun teman-teman kita sama-sama. Itu ada yang dalam punya iri. Kalau berbagi untuk puji atau kita dapat sesuatu, motivasi seperti itu, maka otomatis ketika kita datang hadiri dan tidak dapat ampun, maka pasti spesial. Jadi juga motivasi perilaku manusia ini diajarkan teman-teman di guru penggerak adalah yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai dan nilai kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan pemantik lagi, mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang Anda gunakan? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Dan kemudian dengan surat keringan, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan teman, atau Anda ingin mendapat dari atas Anda dan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Ini adalah guru. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi 2 motivasi bagi 3-3 ini sebagai refleksi motivasi dalam diri. Ada yang pertama, kombinasi. Oke, kasih ketiga tidak apa. Jadi, tapi paling utama kan, memang motivasi buat seperti Ibu Dina, walaupun dari lantai sampai di Silo sempat celah dan tapi dia masih bertahan sampai sekarang. Itu artinya motivasi yang kuat. Dan semoga itu yang kita inginkan, motivasi internal. Entah hujan badai itu saya bahwa sampai 10. Ini baru kita buat terus. Nah, teman-teman, ini paling menarik di modul 1.4 udah positif. Di dalamnya bagi kebutuhan dasar manusia. Ini kita harus ingat, oke? Yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk hidup, misalnya makan, rumah. Bapak Ibu coba bayangkan ini anak tidak ada di sekitar dan betul sampai yang kebutuhan salah satunya adalah kebutuhan fisiologis. Apakah dia bisa hidup berpelajaran yang baik? Soalnya kebanyakan betul langsung marah-marah, tapi harus bertanya. Dan sampai di materi terakhir ada di 1.3 resipi. Betul sekali alasan kenapa ini menurun. Salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Terus yang ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Untuk kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang carimu, sedikit itu kawan, sedikit dan itu.
Bapak Ibu, ini adalah tadi kebutuhan, salah satu kebutuhannya. Dia ingin dia disayangi. Kadang-kadang orang guru lupa tentang itu. Seperti itu. Terus yang kebutuhan yang ini, ketiga, ini yang paling menarik. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kenapa anak-anak banyak yang senang jadi ketua kelas, jadi ini? Kalau mau kebutuhan, salah satu kebutuhan anak. Mereka ingin diakui. Keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Jadi sebenarnya kalau sementara kita begitu, jangan lihat kepala mata. Itu ada kehidupan yang tidak kita penuhi di dalam kelas. Makanya kenapa ada anak-anak sementara dia nakal-nakal itu kata Bapak Ibu yang sudah dari kelas atau menjadi ketua keamanan. Itu bangga pada satu kebutuhan dia tidak dengan kehidupan harus diakui dia bukti seperti itu. Terus itu Bapak Ibu kebutuhan bebas, kebutuhan akan kemandirian, pilih dan memilihkan arah hidup orang. Jadi kebutuhan untuk belajar segala pembelajaran seperti ada nanti yang bosan. Maka metode ini itu Bapak harus coba ya. Makanya ada layar pembelajaran berdiferensiasi. Karena ini kebutuhan dia ini. Terus kebutuhan yang lain kebutuhan akan kisah. Ada lagi untuk mencari sangat bermain tetap. Jadi istilah filosofi pertama adalah anak itu identik dengan bermain. Jadi ketika anak bermain kan di sini, bermain itu bermain. Dan ketika kebenaran untuk dunia yang dikasih, itu salah satu kebutuhan anak. Tapi pola ini yang sebenarnya digaungkan sekarang tentang bagaimana kita mulai filosofi, cara berpikir kita tentang anak-anak. Terus berikut Bapak ini masih tinggal dua. Yang berikut institusi atau 5 posisi kontrol. Ini juga karena ini posisi kontrol ini kita selalu lakukan di sekolah. Kita kasih kesempatan Bapak Ibu setengah menit coba lihat kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana sekarang. Silakan ini. Bisa baca? Oke. Kita dan butuh kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana. Baik, Bapak. Jadi yang pertama itu ada di posisi kebutuhan bebas. Dan masing-masing si suasana membuat game bersama. Dan kalau ada yang ingin kelas atau mungkin kelas, Bapak sendiri yang akan datang untuk bilang ibu ini dia sempat waktu. Kemudian beta ada posisi bukan merasa bersalah dengan dibebas, beta kasih nama renung. Jadi kalau tak bersalah istilah untuk renungkan. Buat ini kayak kesal. Kalau beta yang berdiri ya anak pasti berserenung untuk nanti cerita apa yang nanti bakal saya katakan ini. Pertama dari hasil refleksi sendiri, jadi nanti sebenarnya merasa dan bisa bukan pada warman asalnya kenapa oke ini sih terima kasih. Kenapa semuanya bisa satu untuk pembicaraan Angel saya pernah bercerita itu kan hubungan ada sedih kepada apa yang mereka yang buat yang buatnya
pelajar yang lain dari dan dengan dirinya belajar untuk merubah pola mengajar selama era kelas terus yang lama-lama biasanya dari buku saya ubah jadi lagi memberi hukuman tapi menyadarkan mereka untuk menilai mereka punya kesalahan ada di mana lalu memperbaiki apa punya kesalahan dengan kesalahan tidak memberi hukuman baik terus nabi yang beri ya untuk sedikit tadi ini juga bahwa kita kegiatan di dalam kelas kita buat kelas ini beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam dalam pelajaran langsung. Oke, baik teman-teman. Teman-teman ini contoh yang saya kita gunakan untuk mengontrolmu bahwa yang bisa mengontrol hanya kita yang bisa mengontrol kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Selama ini kita akan posisi kita mengontrolmu, jadi ada posisi manajer. Kalau tidak bisa digunakan, tetapi virus tadi di manajer yang tidak ada institusi. Tetapi sini kita akan posisi kontrol yang pengung. Masyarakat juga jadi pengung. Itu memang posisi kontrol. Kita memang pakai biasa mengukur secara maupun fair. Terus pembuat rasa salah yang di sini itu harus dibuat. Pembuat rasa salah akan memiliki buat merasa nyaman. Bisa loh, jadi kalau merasa tidak merasa bersalah, terhadap apa yang dilakukan. Walaupun mungkin santai, nyaman merasa bersalah, itu pembuat merasa bersalah. Bagaimana? Guru pada posisi tidak dimulai, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui situasi. Misalnya contoh, ini anak saya sudah. Tapi bayang di tanah dia tentang bersama boker. Betul kosong. Karena kalau mau, ini anggap ini. Tapi dia nanti selamanya tidak seperti itu. Jadi memang kalau memposisikan sebagai teman, kita tidak dian. Tetapi ada sebuah kegantungan terhadap si guru. Seperti itu. Terus kalau mantau, posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan. Misalnya aturan dalam sekolah kalau terlambat berarti pagar. Kalau pemantau terlambat berarti pulang. Konsekuensinya itu besok kolek lah terlambat berarti pulang. Dan posisi manajer sampai ditanya, misalnya terlambat dia apa tadi? Karena semua orang melakukan sesuatu pasti ada alat. Dan kalau sampai terlambat berusia, kalau posisi manajer dia pakai resiko, dia tanya apa? Itu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan baru menanya dia keyakinan. Jadi kalau sampai di materi dengan keyakinan. Tapi ini posisi kontrol ini, Bapak Ibu bisa nanti pelajari PMN juga ada. Tapi sampai yang Bapak Ibu bisa pakai. Misalkan Bapak Ibu bisa pelajari yang kami. Manajer ini, kalau kita dari kebutuhan tadi kebutuhan itu datang sebagai aturan tentang kenapa terlambat dan seterusnya. Baru dia pada menanyakan keyakinan. Jadi tujuan utama di posisi manajer bagaimana mencari solusi dan dia bisa mempertanggungjawabkan apa dia lakukan. Misalnya kalau dia kasih kotor, kalau di teman pasti sudah nanti baru ini memang saya. Tapi kalau posisi manajer kita menanyakan kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahan. Kalau tanya jawab iya, caranya seperti apa? Pasti dia akan sanggup tembak. Harus seperti itu. Jadi dia bisa mempertanggungjawab apa yang dia. Yang berikutnya ini antara 1-2 slide. Ini tentang keyakinan jelas. Ini semua disebut di komputer. Belum mulai sudah? Sudah? Caranya karena Jadi keyakinan kelas ini yang pas saya kasih pertanyaan yang cuma itu anak-anak, kemudian mereka masing-masing kasih gambar yang mereka mau. Contohnya waktu saya tanya dulu,
kira-kira nanti mulai sekolah nih kalau dan terlambat kok masih bisa bekerja kok mengarmai. Dan masih mereka menulis sendiri dengan berikhlas. Ada beberapa ayat yang saya kasih pertanyaan, berarti kemudian mereka kasih barang yang mereka berbahasa yang sama buat simpulan. Simpulan aku anak-anak punya kesimpulan sama, terus baru kemudian saya ketikkan sama kemudian buat. Dan itu juga buat kasih saya. Karena saya pemikiran kalau saya berjalan sebagai seorang sekali itu saya sudah tahan tidak bosan. Berarti kali dah. Betul. Jadi sudah ini sudah tadi. Itu aturan. Iya. Oke. Baik, oke. Jadi selama ini yang jelas kebanyakan aku di kawasan itu kami itu juga tidak boleh makan, tidak boleh makan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh habis. Bayang sebenarnya dibutuhkan terus kembali posisi konor sebagai hukuman semua, posisi hukum semua di sini. Nah, kenapa harus keyakinan? Keyakinan di sini adalah ini dari usaha nilai kebajikan yang dijunjung. Ini contoh di sini dari dia punya contoh harapan kelas kita di dalam kelas kita bersikap dan jujur. Kita bersikap baik dan jujur. Jadi kalau bilang kita bersikap baik dan jujur, otomatis anak-anak di kelas pasti ngomong dengan kasar, sampai bermaki. Nah, beda dengan akan berbicara kasar. Tapi kalau bilang kita bersikap dan jujur, berarti itu yang menurut karena ini kepentingan yang kita tanamkan di dalam keyakinan kelas. Nah, seperti Ibu Dina tadi, oke, kelas itu harus dilakukan bersama dengan anak, terus bersama. Jangan dia ukur sendiri baru tembak. Terus kita lihat keyakinan kelas itu aturan yang dibuat oleh guru sendiri. Tetapi nanti ini gambaran materi yang nanti di materi berikut kita simulasi untuk membuat kelas. Ini contoh kita saling menghormati, kita saling menyenangkan, kita ucapkan tolong dan terima kasih, kita belajar dan bermain dengan. Jadi ada bilang juga bagi yang tidak terlalu kalau diatur terlalu banyak, tidak terlalu satu orang pusing. Tapi keyakinan itu tidak terlalu banyak supaya selalu ingat. Misalnya kita mau kelas bersih, berarti ada terus yang dibuang sampah sebenarnya. Keyakinan kemudian kepada meyakinkan atau bukan. Ini yang terakhir dan sikap diskusi. Ini yang menarik. Jadi resist adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki bahan mereka. Mereka simpan pada mereka sekarang yang di contoh. Kalau misalnya terlambat, kalau kita pilih itu akan sulit misalnya. Tetapi bukan sesuai dengan yang kita tahu. Kalau musuhnya terlibat, harus ikut posisi kontrol yang memantau tadi. Kita seorang anakku, kalau misalnya terlambat. Tidak tahu bagi si manajer apa dia akan pakai. Di sini dengan setiap orang pasti pernah mengalami kisah. Tapi belum sampai sekolah dia rajin sekolah. Ada. Iya. Kita tahu balik pada dia. Jadi setiap orang melakukan sesuatu pasti ada di situ. Yang pertama itu kita bintang identitas. Biasanya anak kalau terlambat, apalagi kalau sendiri kayu, berarti tentang apa yang punya kondisi sesuai dengan kita putar. Nah, yang paling pertama kalau sekolah daring, hal yang pertama dia melakukan ini, dan kita melawai. Dia baik-baik, ada yang terlambat. Sini dulu. Ini praktik yang diajarkan kepada teman guru penggerak yang coba berbagi di masjid.
walaupun nanti ke depan teman-teman masuk nanti akan belajar secara detail, tapi minimal sudah ada gambaran. Menstabilkan dia punya identitas supaya dia jangan merasa bersalah. Kalau Bapak Ibu datang dengan blueprint atau saya sekolah tidak terlambat. Bayangkan dia merasa bahwa dia balik dari pabrik besar, dia merasa bahwa dia jaga betul. Bagaimana Bapak Ibu? Ini harus bagus kembali pada keyakinan bahwa untuk dia datang sini betul-betul tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Jadi kalau masuk menstabilkan identitas, kemudian mengikuti tindakan sama. Tanya, Pak tahu lambat, tapi Pak mau tanya dulu, kira-kira pasti cerita kalau tanya. Atau misalnya Pak mulai lupa, gitu. Jadi dia merasa, jadi dia kondisi kembali stabil, baru dia mulai cerita ternyata tadi kita lama ini. Tapi yang tanya bukan, ini masalah ekspresimu kita kan. Iya. Jadi setelah disebutkan, kamu pasti punya. Setelah itu ibu kita menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, ini terima kasih teman-teman yang sedikit yang dibahas. Pasti antara kira yang tidak sepakat. Oh tidak dapat terlambat. Tapi menurut kamu dapat terlambat. Bagaimana supaya tidak yang dari solusi. Dan sudah berposisi sebagai penghukum. Kalau penghukum harus pakai ini baik. Awal dan seterusnya. Si anak yang merasa dapat. Ini juga yang berpengaruh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kesimpulan terakhir kita kaitkan dari sisi positif, kasih perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi filosofi pidana. Ada antara tidak dan hukum terhadap kerekatan dasar pembangunan karakter murid tidak fokus pada aspek akademik, tetapi juga manusia dan semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Setiap murid dapat dan berkembang menjadi individu yang tanggung jawab, berempati dan mampu menghadapi. Mungkin hanya itu saja Bapak. Sebelum selesai ada pertanyaan, ada yang mau bertanya atau kita selesai? Saya ada. Oke, terima kasih. Selamat sore.